Saya mikirnya pokoknya apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan satu, Mmm. satu lagi untuk keluarga. Hello, welcome back to Repormanda Podcast. Nah, dengan saya Dian Tobing. Kali ini kita akan membahas tentang hobi yang menjadi pekerjaan. Nah, bingung kan? Kira-kira siapa ya narasumbernya? Yuk, mari saya perkenalkan ini narasumber kita, yaitu Bang Rian Victor Christian Tampubolon, SSN MPD ya? Ya, Oke, nah sebelum kita membahas tentang hobi yang menjadi pekerjaan, sebelumnya teman-teman yuk boleh subscribe, like, and share dulu ya. Oke, Bang Rian, yuk, kalau misalnya dilihat dari gelarnya tadi ya, iya. boleh cerita singkatnya nggak perjalanannya Bang Rian itu sampai memutuskan untuk saya pengen musik aja gitu dari awal. Perjalanan singkatnya gitu. Perjalanan singkatnya. Sebenarnya itu detailnya ada satu lagi sebenarnya, cuman saya nggak masukin karena saya tidak bekerja di bidang itu. Oke. Jadi dulu itu saya kalau di pendidikan ya, bahas tentang pendidikan dulu. Setelah SMA itu saya bingung mau kuliah atau enggak sebenarnya, karena dulu tidak ada biaya. Oke. Pada saat itu saya tidak ada biaya, orang tua saya juga tidak ada biaya. Kemudian ya saya menganggur, ya mencari-cari pekerjaan lah. Tapi di situ saya mulai untuk bukan mulai sih sebutnya ya, hobi main musik terutama gitar. Gitu. Setelah itu akhirnya saya bertemu dengan, bukan bertemu sih, saya rajin pelayanan. Setelah saya bisa main gitar, saya pelayanan, terutama pelayanan di sekolah minggu Reformanda. Kemudian saya akhirnya kuliah, tapi kuliahnya itu bukan kuliah musik, kuliahnya kuliah ekonomi, Politeknik Pos Indonesia. Saya jurusan logistik bisnis D3. Saya menyelesaikan sesuai dengan waktu, di 3 tahun saya kuliah. Kemudian saya setelah lulus dari Politeknik Pos itu, saya tidak bekerja di bidang logistik itu, ekonomi, tapi pekerjaan saya malah musik pada saat itu. Jadi di situ saya membandingkan saya bekerja bagian ekonomi aja atau musik ya. Ternyata lebih fokus di musik waktu itu, dan kemudian orang tua saya bilang ya udah deh musik aja. Disitulah baru saya disetujui untuk kuliah musik. Nah, jadi setelah saya selesai D3 itu, saya dapat berkat lagi untuk bisa kuliah. Akhirnya saya kuliah di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Itu 2008. Nah, itu baru kuliah musik. Dari situlah saya fokus bermain musik. Dan akhirnya saya mengajar dosen di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Setelah jadi dosen harus S2 tuh. Jadi akhirnya saya kuliahlah di UPI 2013, UPI di pendidikan seni. Lulus 2015. Begitu. Oke. Kenapa sih pada saat itu Abang memilih musik gitu untuk jadi pilihan? Oh, oke. Atau karena hobi atau karena ya iseng aja ternyata dapat duit? Dulu sih karena saya emang suka main musik, jadi mulai saya belajar musik itu mungkin tiap orang beda ya. Kalau untuk saya dulu belajar musik SD, kelas 6, saya ingat banget. Saya belajar musik kelas 6 SD, saya mulai belajar gitar. Kemudian saya masih pinjem gitarnya, pinjem temen gitu. Akhirnya setelah lulus SD saya dikasih hadiah berupa gitar. Itu saya ingat masih gitar murah tuh, cuma 100.000. Saya beli di Cicadas, saya ingat. Saya belajar di situ. Dan belajar saya itu emang mungkin orang aneh, masa bisa belajar selama itu. Jadi saya belajar itu sehari 8 jam. Belajar gitar dari SD ya. Sendiri. Oh, Saya berarti otodidak ya? Saya otodidak Oke. dari SD sampai SMP kelas 3. Itu benar-benar otodidak. Wah, pokoknya sehari itu 8 jam. Tapi disertai dengan ya saya harus punya temen.
Mhm. Jadi saya, ada teman-teman yang bisa main musik juga, ya disitulah saya belajar, sharing-sharing gitu. Bukan kayak sekarang ya, kalau sekarang kan, kita bisa lihat di YouTube atau Mhm apa, kalau mhm. dulu nggak bisa. Dulu bener-bener harus dari punya temen yang punya alat musik, terus punya temen yang bisa main gitar dan bisa main musik lah, Oke. seperti itu. Ini kan Abang tuh kan 2 bersaudara ya? Saya 2 bersaudara, 2 bersaudara dan punya kakak juga? kakak. Oke. Pernah nggak sih dibandingin sama saudaranya Abang karena Abang tuh kan, kalau dibilang, eee, nggak biasa ya pekerjaannya? Karena, kebanyakan stigma orang-orang Batak gitu kan, pekerjaan yang menghasilkan uang itu adalah pekerjaan yang profesional, seperti yang di bidang kayak ekonomi gitu kan. Musik tuh kayaknya bakal pandangannya tuh kayak, "Ah, kayaknya nggak ada masa depan," tanda kutip, ya kan? Tidak ada masa depan. Nah, pernah nggak sih, ada dibanding-bandingin gitu sama saudara? Yang saya rasain sih, nggak ada sih kalau saya mungkin ya. Jadi saya bener-bener, kalau saya sih yang penting saya melakukan pekerjaan itu dengan baik, mau bidang apapun sebenarnya ya. Kalau, terutama saya mungkin di musik gitu. Kalau Mhm. di keluarga saya sih, nggak pernah dibandingin sih, maksudnya saya di musik, kakak saya bukan musik gitu. Eee eee, nggak ada banding-bandingan lah kalau menurut saya. Yang saya rasakan ya, yang penting sih, saya melakukan dengan baik, terus tujuan saya baik, dan hasilnya baik. Puji Tuhannya itu sih, sebenarnya fokusnya sih hasilnya seperti apa, gitu. Kan karena banyak ya ada yang, saya mau main musik tapi, nggak ada hasilnya. Nah Oke. mungkin di situ sih biasanya ada yang banding-bandingkan, Mhm. karena, ya banyak sih untuk sekarang yang musik-musik harus punya modal, Iya. akhirnya, dibeliin dulu. Zaman saya sih pas ya puji Tuhan saya sih enggak. Saya bener-bener, apa sih sebutnya ya, eee, berkarya sendiri, apa, menghasilkan sendiri, mandiri lah. Jadi saya bisa mandiri dari musik, seperti itu. Terus rintangan terbesar apa yang Abang alami selama memproses Abang sampai saat ini gitu loh, menjadi orang yang, bisa bekerja di bidang musik? Rintangan. Yes, ya pasti kan ada kan rintangan sampai Ya kalau rintangan pasti ya di bidang apapun sih pasti ada rintangan ya. betul. Mau di bidang, musik, di bidang ekonomi pasti ada, rintangan. Cuman Mmm. yang penting sih kalau saya sih tetap, percaya aja Tuhan pasti apa, sanggup, eee, dampingin saya gitu sampai, mau itu rintangan, mau itu tantangan seperti apapun, saya, yakin Tuhan pasti sanggup membimbing saya sampai saya bisa menyelesaikannya. Kalau saya seperti itu sih, Mmm. fokusnya pokoknya, eee, Tuhan baik, Ya. Tuhan pasti ngasih jalan buat saya pada saat saya, di jalan manapun. Seperti ya contohnya deh, yang saya rasakan sekarang mungkin ya, setahun lalu lah, tahun lalu, eee, saya kan waktu itu jadi dosen Mhm. 2018 gitu, terus saya ngajar privat. Ya saya dulu banyak pekerjaan sih, jadi musik itu oh ya sebelumnya musik itu sebenarnya pekerjaannya banyak. Oh, oke. Jadi, nggak hanya, eee, mungkin pada orang pasti musik tuh main musik aja, Iya, mhm, ngegenjreng, kalau enggak main piano di mana gitu, enggak mmm, gitu. Jadi mhm, musik itu sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi seperti kayak saya mengajar, bikin musik, mmm, aransemen musik, eee, komposisi musik, jadi, mhm, ngajar paduan suara, jadi semua saya bisa kerjakan. Nah itu oke, sebenarnya kalau misal kita fokus di, musik dan fokus kuliah musik. mmm, Karena pada saat kuliah musik kita diajarkan semua pada bagian-bagian itu, gitu. Jadi nggak hanya kita main aja gitu sebenarnya. Nah, pada saat itu ya saya ngerjain semua. Jadi saya mengerjakan, kayak mengajar di kampus, mengajar di privat, terus saya bikin musik seperti ada misalnya klien bikin, eee, jingle, kayak kemarin, dapat jingle dari rumah sakit di Bandung, terus puji jingle Tuhan, lagi di aduh lupa perumahan, heeh seperti itu. heeh, Jadi saya bikin, eee musik lah, jadi nggak mhm, hanya main gitu dan pada saat pandemi, nah saya kan resign dari dosen, kemudian saya hanya menjalankan privat dan ya pekerjaan musik itu, ah hah, yang lain itu dan setelah pada saat pandemi langsung,
Down. lost, Oke. langsung down. Hmm. Itu benar-benar rintangan sih ya. Iya, Cuman betul. saya yakin Tuhan pasti nggak akan sebutnya nggak akan ninggalin. Iya. Saya yakin pasti Tuhan pasti berikan saya kekuatan. Terus apalagi saya udah berkeluarga. Dan akhirnya Tuhan beri saya jalan gitu. Dan puji Tuhan saya dijalankan Tuhan memberikan saya, ternyata saya disuruh ngajar lagi di tempat sekolah di Bandung lah, sekolah internasional di Bandung. Itu saya juga nggak nyangka. Padahal saya minat waktu itu diajakin, itu saya udah mau nggak mau sebenarnya. Cuman ya itulah Tuhan ya, Tuhan nggak tahu Tuhan nggak saya nggak tahu Tuhan mengasih apa gitu. Tapi ya jalannya ternyata saya bisa masuk dan saya jadi guru tetap di sana untuk sekarang. Jadi ya saya bersyukur sekali Tuhan tuh nggak tinggal diam, bener-bener nggak pernah ninggalin. Jadi apa yang saya jalanin di musik itu ya saya syukuri, dan apalagi itu hobi saya. Oke. Walaupun dia bilang enak ya kerja di hobi gitu. Iya, itu. Ya emang enak sebenarnya. Cuman kalau nanti pada saat kita bekerja ya, pada saat bekerja ya semua juga pasti menjalani rintangan, capek, lelah gitu. Pasti ngerasakan itu gitu. Tapi kita mungkin karena main musik sih enak, jadi nggak akan pusing ya. Pasti ada saat-saatnya pusing itu ada saat membuat musik. Apalagi sekarang saya pada masuk sekolah internasional, ternyata nggak segampang saya kira. Ternyata sekolah internasional ternyata seperti ini itu harus saya lalui dan saya harus adaptasiin. Jadi nggak semua yang hobi itu enak sebenarnya. Oke. Jadi pasti punya tantangan, punya rintangan, tapi ya yang penting kita fokus aja sama pekerjaan yang kita lakukan. Ada rasa jenuh nggak sih Bang? Maksudnya gini, kalau misalnya kita yang pekerja profesional karena melakukan hal yang sama-sama terus, kadang ada rasa jenuh untuk bekerja gitu. Apakah ini kan beda ya, kerja Abang itu kan berdasarkan hobi, berarti seneng dong gitu. Tapi ada satu titik jenuhnya nggak? Ya pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada saya pasti banyak sih ya. Untuk lagi dengan umur saya sekarang ya, pasti ada jenuh itu seperti apa, dan capek sih sebenarnya. Karena pekerjaannya kan banyak sebenarnya. Jadi kayak saya mau bikin musik itu klien pengennya sehari gitu. Padahal saya udah mikir-mikir ini bikin musik ini nggak mungkin sehari. Ini musiknya 2 minggu lah minimal gitu misalnya. Kalau enggak maksimal 2 minggu lah, kalau enggak 1 bulan. Tapi ada klien yang pengen bisa nggak 2 hari. Seperti itu yang buat sebenarnya pressing ya. Jadi ya nggak semua hobi yang kita lakukan itu bisa enak. Ada saat-saatnya ya bukan nggak enak sih ya, itu tantangan terbesar sih kalau menurut saya ya. Cuman ya ada nggak enaknya, capek ya pasti, karena kita dipres dan itu bukan pekerjaan. Diingat kalau di musik itu nggak ada pekerjaan yang stabil gitu, kayak di admin 1 tambah 1, tambah ini gitu kan. Kalau di musik nggak bisa, kita harus bikin musik, ide kita seperti apa itu benar-benar terkuras sebenarnya. Jadi pikiran tuh terkuras, ide terkuras, jangan sampai ini salah, ini cocok nggak ya buat ini, lebih ke situ sebenarnya nanti, ini chordnya pas nggak ya, seperti itu. Jadi nggak ada pastinya lah, nggak ada ilmu pastinya. Itu sih mungkin yang agak ribet di pekerjaan di musiknya, kalau dalam posisi produksi musik ya. Terus Abang selama ini ya, dari Abang mengejar impian Abang untuk main musik, dari belajar yang otodidak sampai dengan saat ini gitu ya, Abang bisa seperti ini. Motivasi terbesar dalam hidupnya Abang itu apa? Motivasi terbesar? Sehingga Abang bisa menjadi seperti Bang Rian yang kita kenal saat ini. Apa ya? Mungkin ya kalau saya sih motivasinya ya pokoknya pengen jadi yang terbaik sih pokoknya. Oke. Jadi yang terbaik, yang jelas. Terus apa yang saya kerjakan itu bukan untuk saya sendiri sebenarnya. Saya mikirnya pokoknya apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan satu lagi untuk keluarga. Gitu, karena hasil yang nanti saya kasih, yang saya berikan itu ya harus mencerminkan ya, ini anak Tuhan nih. Kalau misalnya orang lihat di sisi itu, terus ya saya mikirnya nama baik juga, nama baik keluarga saya. Jadi saya saya harus memberikan yang terbaik pada saat dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya motivasinya lebih ke situ.
Terus ada nggak sih Bang teman-temannya Abang ya, waktu Abang kan S2 musik ya? Ya, saya S2 musik di UPI. Ada nggak sih teman-teman Abang yang mengalami dilema, keluarganya nggak setuju karena dianggap musik masih belum pekerjaan yang pasti gitu ya, yang tidak menjamin masa depan gitu. Ada nggak yang pernah cerita sama Abang rintangannya seperti itu dan, gimana menurut Abang? Kalau untuk di S2 sih ya, kalau di S2 jelas nggak ada kalau S2. Oke. Karena S2 itu, biasanya teman-teman yang sudah bekerja, Mmm, di bidang seni, oh oke. kalau S2. Tapi kalau untuk pada saat saya kuliah di S1, ya itu pasti ada. Jadi kadang ada yang anaknya maksain, Mmm, kadang ada yang anak maksain pengen kuliah musik, mhm. padahal, sebutnya tuh, Orang biaya tuanya tuh nggak besar sebenarnya, biaya untuk oh, kuliah musik besar, oke. satu, terus si anaknya tuh sebenarnya masih belum bisa. Nah, Oh, makanya sebenarnya kalau, kita pengen kuliah musik, mhm emang pengen fokus di musik, lebih baik, kita punya dasar-dasar pengetahuan tentang musik, kalau mhm, enggak kita sudah bisa bermain musik dengan baik. oke, Kalau untuk kuliah pada saat kita mau, masuk kuliah musik. mhm Karena di situlah pondasi kita, untuk bisa maju. mhm. Karena kalau misalnya kita mau kuliah musik, tapi kita masih nol, maksudnya bener-bener nggak bisa main musik, itu sangat-sangat susah sekali. Walaupun ada teman saya satu, bisa, yaitu 1:100 lah kalau bisa Mhm ya. mhm, Satu bisa tapi lainnya gugur. Jadi mmm, banyak teman-teman kuliah saya itu, satu angkatan misalnya ada 50, yang berhasil tuh cuma 5, kalau enggak 6. Bayangkan jadi, 5%-nya ya? Ya ya berapa persennya tuh ya, sangat dikit. Jadi dari 50 anak, 50 mahasiswa, biasanya 5 sampai 10 yang lulus. Yang mmm, lainnya biasanya, keluar. Karena ya kebanyakan yang mau masuk musik itu hanya memikirkan, "Saya pengen nge-band, oke, saya hanya pengen, terkenal." mmm, Jadi fokusnya itu mereka ke, final, ke hasil akhir. Padahal prosesnya padahal banyak banget proses yang harus dia kerjakan pada saat kuliah musik yang bener-bener menguras, kalau menurut saya sih menguras tenaga dan pikiran. Karena pada saat kita kuliah musik itu bukan kayak kuliah, biasa, mmm, bukan kayak gini nih, misalnya kayak kita belajar matematika ya kita menulis 2 tambah 1 nulis gitu. Tapi kalau untuk kuliah itu teorinya iya harus, praktiknya harus. oh ya, Jadi pada saat kita berlatih, ya kita harus bisa juga teorinya. mhm, Pada saat kita nggak bisa teorinya, kita nggak bisa main dengan baik. Nah itu sih yang 2 yang harus dilakukan pada saat kuliah musik adalah berlatih dan belajar. mhm, Tapi kalau kuliah biasa kan biasanya belajar aja. iya, Nah itu sih yang tantangan yang paling terbesar di kuliah musik. oke. Kalau mimpi Bang Rian yang belum tercapai saat ini tuh apa? Mimpi yang mana dulu nih? Eee, ya about masa depan gitu atau Oke, pencapaian misalnya gue pengen S3 lagi nih, pengen dokter atau oke. something? Eh, impian ya, Mmm, mungkin kalau impian dalam musik tuh yang penting saya berpikirnya kalau sekarang sih, fokusnya karena keluarga ya. oke, Jadi ya saya, fokus untuk keluarga saya, mhm memberikan terbaik untuk keluarga saya mhm dari pekerjaan yang saya lakukan. mhm Jadi saya, akan menjalani apapun misalnya saya ada project untuk bikin musik A di TV atau apa, ya saya syukurin kalau misalnya ada. Jadi saya fokusnya, motivasinya yang penting, keluarga saya, bahagialah ya. oh, Nah, yang penting itu deh. iya Karena masih iya iya. keluarga kecil, jadi saya pengen fokus untuk keluarga dari pekerjaan yang saya lakukan. Oke, tadi kan bahas masalah keluarga ya, Bang, ya. Ya, Berarti kan Abang sudah punya istri dan punya anak. putri ya? Iya, Putri. Oke, kira-kira nih, anak Abang, kalau misalnya dia sekolah nanti gitu ya, Mhm. eee, apakah Abang akan, mengarahkan dia ke bidang musik seperti Abang, atau ya bebas ajalah gimana anaknya gitu. Atau ya mungkin ada passion-passion tertentu yang dimiliki orang tua, yang ditekankan sama anak, ada kadang seperti itu. Ada. Nah, itu gimana Bang? Ini pertanyaannya sering banyak dikasih sama teman-teman musisi kayak saya, Heeh, terus pokoknya yang, pemain musik itu sering tanya, "Nanti anak kamu
Gimana mau diinin nggak? Pasti jawabannya biasanya, "Tidak!" Biasanya. Kenapa gitu, Kenapa ya? Saya kenapa? juga nggak tahu. Cuma Heeh, kalau saya sih bebasin nanti anak saya mau fokus apa, heeh. mau pilih apa nanti Jil, yang penting, dia nanti bisa bertanggung jawab atas pilihannya dia, Oke. gitu. Sama saya juga yang saya lalui sekarang, apa yang saya pilih, itulah yang saya harus tanggung jawab. Jadi, saya harus bertanggung jawab apa yang saya pilih, gitu. Mau nanti hasilnya apapun, mau nanti saya jenuh, nanti titik saya pikir, "Emang bener saya di musik ya?" Gitu misalnya. Mhm. Kadang ada pikiran seperti itu pasti ada, apalagi pada saat kita capek atau apa gitu. Tapi kan, itu harus saya pertanggungjawabkan. Kalau saya sih pengennya nanti Jill bisa seperti itu juga, maksudnya ya dia bisa tahu, ya apa yang dia pilih, itu yang harus dia, Pertanggungjawabkan. pertanggungjawabkan. Oke. Bang, kalau dikasih pilihan ya dalam hidup, kan hidup itu banyak pilihan ya. Ya, Abang itu kalau dikasih pilihan, bekerja untuk uang. Jadi Abang bekerja untuk menghasilkan uang yang banyak atau bekerja untuk hobi gitu. Yang ya kalau misalnya dapat job ya dapat uang, kalau enggak ya udah gitu. Kalau dikasih pilihan itu dalam kehidupan, Abang akan memilih yang mana? saya mending kerja buat Tuhan selalu manis ya. Oke. Tapi ya, Mhm. Tidak apa ada ya, dalam pilihannya, Bang. eee, sebenarnya mah sih setiap pekerjaan tuh ya pasti ada saatnya nggak enak sih. Mhm. Kalau saya mikirnya gitu sih. Jadi, bukan untuk uang, bukan untuk sesuai hobi gitu. Soalnya ya saya rasakan pada saat saya bekerja sesuai hobi ya, pada saat kita di-pressing pekerjaan, terus pada saat kita memang banyak-banyak pekerjaan, itu emang buat kita, capek, jenuh, dan ada di titik emang kita stop dulu akhirnya gitu. Karena ya, eee, apa ya sebutnya ya, tidak semua hobi itu bisa senang sebenarnya, Mmm. gitu kan. Karena ya pekerjaan yang kita lakukan nggak hanya, kalau saya sih nggak hanya misalnya, nggak hanya ngajar aja. Saya harus bikin produksi musik, saya harus bikin, aransemen musik yang itu nggak gampang sebenarnya kan. Jadi ya pasti, kalau saya sih pikirnya penting, kerja maksimal, terus kerja buat Tuhan selalu manise, dan kerja Amin. buat keluarga. Oke, Bang, kalau misalnya Abang kan pekerjaannya kan di bidang musik ya, Ya masih ada musik, nggak sih yang memandang Abang sebelah mata? eee, kalau dulu sih pasti ada dulu mungkin ya. Dulu pada saat saya bukan merintis, berproses gitu ya. Dulu, ada sih, saya merasakan ya, main musik mah nggak ada uangnya gitu, pada saat berproses. Cuman saya berpikir, saya harus buktikan itu Mmm. sebenarnya. Buktikan bahwa, apa yang saya pilih, yang tadi saya pilih kan harus saya pertanggungjawabkan. Jadi apa yang saya pilih di musik, ya saya harus lalui itu, saya harus proses, dan saya harus, berikan yang terbaik. Terutama ya saya juga nggak nyangka saya bisa S2. Oke. Sebenarnya itu, pencapaian terbesar di 2015 itu, karena ya keluarga saya dari keluarga yang tidak punya apa-apa, dari yang Mhm, tidak punya apa-apa ya, mhm. benar-benar dulu saya, kurus, ya dulu saya kurus Iya banget. iya. Karena ya gitulah maksudnya, saya keluarga yang tidak, ya maksudnya mau kuliah juga, saya harus berpikir, "Uang dari mana ya?" Mhm, Gitu. mhm, Sampai mama saya juga bilang, "Kayaknya nggak ada uang deh, mhm, kamu nggak akan bisa kuliah." Gitu. mhm, Tapi, mhm, Tuhan baik, mhm, jadi, Tuhan kasih jalan, kalau saya pikirnya Tuhan pasti kasih jalan, yang penting kita mau berusaha mhm. dan kita mau fokus. Dan saya juga jadi nggak nyangka, kayak, sekarang jadi S2 tuh saya sebenarnya nggak nyangka. Jadi, sampai mama saya juga bilang, jadi mama saya juga dulu pekerjaannya, eee, apa sih, kayak bikin gorengan gitu ya, Mhm. bikin gorengan buat warung-warung, sampai dibilang, si ibu tukang gorengan, anaknya S2, sampai gitu. Bangga ya? Ya sampai seperti itu. Jadi, apa ya, terharulah kalau saya sih Mhm, mikirnya, mhm. eee, jadi yang saya lakukan itu bukan hanya buat, saya sendiri, jadi ya buat Tuhan dan buat keluarga, seperti itu sih. Oke, tadi kan Abang, sudah jelas ya banget kalau Tuhan itu menyertai Abang dalam, setiap langkah Abang dari awal, Yes. pertengahan, hingga sampai jadi seperti ini. Nah, kira-kira Abang, eee,
Apa yang sudah Abang kasih buat Tuhan melalui musik ini? Kalau saya berpikir ya, kalau saya pikirnya gini deh, pada saat saya menjalani, berproses itu, Mhm. saya bersyukur bisa melayani Tuhan dari, main musik lewat sekolah minggu. Oh, Jadi pada saat saya belajar gitar SD itu, SMA kelas 1 saya ingat, kayaknya kelas 1 deh ya, kelas 1 ingat saya, eee, mulai untuk berani untuk, "Boleh nggak saya main gitar di sekolah minggu?" Gitu. Jadi saya memberanikan mmm, diri untuk berpelayanan lah, gitu. Dari talenta yang saya mikirnya, eee, cukup nggak ya ilmu saya gitu, dulu sampai gitu. Tapi ya disitulah proses saya, satu proses saya untuk melayani, satu lagi proses saya untuk belajar. mhm. Karena pada saat saya, sekolah minggu, ada lagu-lagu yang saya nggak tahu tuh. Nah disitulah saya, ternyata ada pembelajaran tentang solfeggio. Solfeggio itu Mmm, kalau di kuliah musik itu hearing. mmm, Jadi pada saat mereka bernyanyi, saya harus bisa mengiringilah secara langsung. Itu sebenarnya ilmu yang, penting sebenarnya iya, pada saat kuliah musik. mmm, Dan itu ada mata kuliah namanya solfeggio 1 dan solfeggio 2. Dan saya bersyukur dulu ternyata saya udah pernah belajar ya oke, dalam hal, hearing di sekolah minggu. Itu oke, pelayanan saya di situ, terus saya melayani juga, setelah sekolah minggu, terus akhirnya saya fokus lagi, musik di gereja, mhm, dan akhirnya saya mengajar. Setelah mengajar, berproses lagi. Mengajar pun saya mikirnya ya itu pelayanan saya untuk Tuhan. Karena, eee, apa sih, itu talenta ya yang mhm, Tuhan berikan buat saya. Jadi saya, memberikan yang saya punya ilmunya ya, gitu. mmm, Tapi setelah saya kuliah ya saya bersyukur sekali setelah saya bisa kuliah musik, saya bisa lebih memberikan lagi karena saya banyak mendalaminya lagi sih. Kalau saya lebih ke situ. Jadi saya, anggap, eee, bukan anggap, jadi pelayanan yang saya berikan itu hanya untuk Tuhan mhm. dan dari musik yang saya, pelajari, yang pernah saya berikan, yang saya buat, jadi itu untuk Tuhan. Oke, Bang Rian, thank you banget. Tapi sebelumnya nih, ada motivasi buat, anak-anak yang sekarang lagi galau ya, antara, saya mau ngambil jurusan yang saya suka untuk nanti menjadikan itu menjadi pekerjaan, atau saya, ya udah deh ikutin aja yang, umumnya deh gitu, biar nanti saya dapat pekerjaan yang, maksudnya yang dibayar dan menghasilkan uang gitu. Kira-kira ada motivasi nggak buat anak-anak yang lagi galau seperti itu? Heeh, Ya motivasinya sih satu ya, kalau emang mau fokus dengan hobinya, mhm, harus fokus lah, bener-bener fokus. Misalnya kalau mau main musik ya harus latihan, mmm, berlatihlah, apalagi sekarang udah banyak, eee, source musik, mau dari YouTube, terus, e-learning di, eee, website. mhm, Sekarang udah banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang, eee, gampang, mhm, nggak kayak dulu zaman saya itu bener-bener susah, jadi saya harus bener-bener cari, teman, terus, link komunitas, seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sih enak, jadi mau belajar bisa e-learning dulu, apalagi teori-teori yang kita nggak tahu, terus mau belajar prakteknya ada YouTube, mhm, bahkan udah ada YouTube-nya dikasih tablatur. Tablatur itu kayak, sheet musiknya, jadi ada, tulisan not-notnya, jadi tinggal belajar, "Oh gini ya." Jadi udah nggak usah bingung lagi. Dulu zaman saya nggak bisa, zaman saya masih kaset, dipasang, setel lagu, kita dengerin, baru kita mainin, eh salah, rewind lagi, play lagi, zaman saya mmm, masih kayak gitu. Tapi kan sekarang udah enggak, sekarang bener-bener ada tutor di YouTube-nya, terus ngelambat, "Ini lambatnya ya." Seperti itu. Jadi yang penting satu fokus, dan satu lagi, nah itu harus bertanggung jawab dengan apa pilihannya. Dengan maksudnya saya memilih musik, saya memilih desain, saya memilih, ekonomi, ya bener-bener harus fokus dengan apa yang dia pilih sih sebenarnya lebih ke situ. Motivasinya ya harus bener-bener latihan, fokus, dan bertanggung jawab sih intinya. oke. Nih Bang, kalau misalnya nanti ya dari, podcast ini ada yang nanya mengenai bagaimana sih Bang, Abang akan membuka ini kan ya, maksudnya membuka, Buka apa nih? eee,
welcome buat siapa aja yang mau nanya. Kalau misalnya mereka ragu-ragu gitu ya, Oke. untuk gimana ya, apakah saya akan bisa mengembangkan musik atau enggak? Abang mau gitu? Ya pasti saya mau. Jadi kalau Oke. misalnya ada yang mau misalnya bertanya-tanya tentang musik, Iya, heeh. misalnya Bang Rian ini gimana sih saya punya keinginan seperti ini gitu. Boleh kalian tanya-tanya ke saya, Mhm. mungkin nanti IG-nya ada di nanti kasih mungkin IG atau semua kontak saya ya, nanti tinggal cek kontak saya, nanti diberikan di sini mungkin ya. Mhm. Nanti apapun pertanyaannya tentang musik, saya coba untuk jawab. Oke. Seperti itu. Itu satu pelayanan juga ya Bang ya? Satu pelayanan, Dan betul. gratis. Dan gratis dong. Oke. Oke, sebelum menutup episode ini, mungkin Bang Rian nanti akan memainkan sebuah lagu atau iringan musik ya Bang ya? Asik. Iya, jadi benar kata Bang Rian, kalau misalnya kita ingin mengikuti passion kita, kita harus tetap fokus dan tetap berpegang sama Tuhan ya. Oke, sekian podcast dari kita. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Rian yang sudah menjadi narasumber kita, udah bisa meluangkan waktunya, dan juga terima kasih buat para kru yang sudah siapin semuanya jadi baik, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir, biar ini menjadi berkat ya buat teman-teman dan kami juga yang di sini. Oke, kalau misalnya ada apa-apa boleh langsung aja komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga gitu ya. Oke, terima kasih Bang Rian. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Salam damai sejahtera semuanya. Shalom. Oke, lagu ini sebenarnya ada di YouTube saya. Ini lagu ini diciptakan saya bikin tuh tahun 2013. Judulnya Tuhan Tak Pernah Tinggalkanku. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan tak pernah tinggalkanku saat ku lemah dan terjatuh. Dia selalu hadir di setiap waktu. Kebesarannya kuatkanku. Tuhan tak pernah tinggalkanku saat ku cemas dan terjatuh. Dia selalu ada di dekatku. Pengorbanannya selamatkanku. Yesus, Engkaulah kekuatan di hidupku. Yesus, Engkaulah harapanku yang selalu hidup. Yesus, Engkaulah yang mau mati bagiku. Yesus, Engkaulah yang tak pernah tinggalkanku. Oh, Dia kekuatanku, Dia perisaiku, gunung batuku, keselamatanku. Dia kekuatanku, Dia perisaiku, gunung batuku, keselamatanku. Yesus, Engkaulah kekuatan di hidupku. Yesus, Engkaulah harapanku yang selalu hidup. Yesus, Engkaulah yang mau mati bagiku. Yesus, Engkaulah yang tak pernah tinggalkanku.